Itu kenapa kok bisa maggot itu jadi salah satu solusi untuk mengatasi sampah limbah rumah tangga ya lebih tepatnya ya. Assalamualaikum saintis muda. Pada kali ini di channel YouTube IMM Fast akan ada program baru yaitu IMM Podcast. Nah, pada IMM Podcast ini kita akan berbincang-bincang tentang keilmuan, di mana kita akan mengundang narasumber-narasumber yang berketerkaitan dari ilmu-ilmu yang akan kita bahas. Untuk acara podcast perdana ini, kita akan membahas tentang budidaya maggot. Nah, untuk kali ini kita mengundang Mbak Rahma. Hai. Mbak Rahma ini akan menjelaskan apa sih maggot itu dan bagaimana cara membudidayakan maggot. Nah, mungkin langsung aja nih Mbak. Menurutnya Mbak nih, gimana sih keadaan sampah rumah tangga di Indonesia ini? Kalau keadaan sampah rumah tangga di Indonesia ini ya, sebenarnya kalau kasus selama ini yang sering digembar-gembarkan adalah bagaimana kita tuh mengatasi sampah organik ya. Padahal sebenarnya justru sampah organik, sampah yang biasa kita konsumsi sehari-hari, baik itu kayak limbah dapur, itu justru yang paling banyak gitu. Cuman karena mungkin itu lebih mudah terurai, jadinya masyarakat itu masih kayak berpikir, oh kalau itu mah ya udah buang aja, nggak usah ada pengolahan seperti itu. Padahal sebenarnya kita juga harus ngolah sampah itu kayak gitu. Oke, berarti mengolah sampah. Nah, untuk pengolahan sampah sendiri, menurut Mbak itu yang lagi happening saat ini tuh apa? Pengomposan sampah organik ya, untuk penguraian atau pengomposan sampah organik ini yang apa ya, yang kayak sekarang ini sedang marak-maraknya biasanya ini menggunakan ember tumpuk. Mungkin teman-teman tahu tentang ember tumpuk kayak gitu. Jadi ember tumpuk ini adalah apa ya istilahnya, metode untuk mengolah sampah organik. Nah, itu dengan bantuan salah satunya dengan maggot kayak gitu. Nah, bicara soal maggot nih. Nah, maggot itu apa sih Mbak? Saya tuh bingung masih tentang maggot itu seperti apa. Kalau untuk maggot, yang diketahui orang-orang juga secara luas ini adalah larva atau fase larva dari lalat BSF atau black soldier fly. Kalau mungkin di Indonesia diketahuinya dengan lalat tentara hitam. Nah, jadi maggot ini tuh apa ya, sejenis belatung yang dia itu biasa digunakan sebagai agen pendegradasi atau pengurai sampah kayak gitu. Seperti belatung. Berarti maggot ini apakah belatungnya itu sendiri? Atau gimana? Kalau mungkin di jenis lalat lain itu bisa dikatakan belatung gitu ya. Cuman kalau untuk yang lalat BSF ini biasanya lebih dikenal dengan maggot istilahnya. Jadi kan memang kalau untuk fase atau siklus hidupnya si BSF ini kan ada dari telur, terus jadi larva atau ulatnya. Nah, terus nanti berubah jadi pupa. Kalau istilah di kupu-kupu mungkin jadi kepompong gitu ya. Terus baru jadi kupu-kupu atau hewan dewasanya gitu. Nah, jadi maggot ini adalah fase larvanya, fase ulatnya gitulah bahasa mudanya. Perbedaan kan tadi bilangnya ini maggot itu apa dia tadi ini belatung. Nah, ada nggak sih perbedaan belatung yang warna putih itu sama si maggot ini? Apakah mereka satu jenis atau beda gitu? Mungkin nggak usah jauh-jauh ke belatung ya, kayak kita bedainnya dengan yang biasa kita temuin aja, misalnya seperti larvanya lalat buah gitu. Nah, kalau si maggot ini biasanya dia lebih pipih, kemudian segmentasinya terlihat, jadi di kayak badannya itu yang panjang itu ada garis-garisnya. Nah, kalau di maggot itu biasanya garis-garisnya jelas gitu. Cuman kalau untuk yang larva lain biasanya mereka bentuknya lebih ke cenderung bulat. Terus segmentasinya itu tidak terlihat kayak gitu biasanya untuk garis-garisnya. Oh, garis-garisnya itu enggak, jadi segmennya tidak terlihat.
Oke, berarti maggot ini bisa dikatakan semacam belatun tapi berbeda jenis. Ya, betul. Kalau maggot ini saya pernah baca, kan misalnya maggot ini sekarang lagi happening banget nih. Nah, saya pernah baca kalau maggot itu ada beberapa jenis gitu. Itu apa emang ada maggot yang warnanya lain gitu atau gimana? Kalau maggot yang berbeda warna mungkin dikarenakan dari faktor lain ya, tapi sebenarnya mereka sama gitu, antara warna krem hampir ke coklat. Tapi mungkin yang biasa teman-teman lihat ini mungkin bukan larvanya, tapi kayak fase pupa dari si lalat BSF. Jadi kan memang untuk yang larvanya biasanya dia lebih ke warna krem, kecoklatan gitu. Nah, nanti sewaktu dia mau berubah ke pupa, itu biasanya dia akan berubah warna jadi coklat. Nah, ya benar ya. Dan kemudian kalau misal dia di pupa memang nanti nggak bergerak gitu, warnanya juga cenderung lebih ke hitam. Nah, mungkin yang teman-teman lihat itu yang mungkin ya warnanya coklat dan masih bergerak-gerak, itu adalah fase prepupa sebelum masuk ke pupa, seperti itu. Oke, tadi kan pengolahan sampah itu bisa dengan budidaya maggot dan juga tadi itu ada kompas. Nah, itu kenapa kok bisa maggot itu jadi salah satu solusi untuk mengatasi sampah limbah rumah tangga ya, lebih tepatnya ya? Kenapa si maggot ini menjadi salah satu agen atau solusi untuk mengolah limbah dapur atau limbah rumah tangga itu? Karena untuk si maggot ini, yang pertama dia apa ya istilahnya, mau memakan segala bahan organik asalkan substratnya lunak, asalkan bahannya lunak. Dan kemudian dia cenderung lebih bersih. Jadi mungkin teman-teman pernah kayak dengar sumber gitu bilang, oh kalau si maggot ini lebih bersih gitu daripada larva-larva yang lain. Nah, itu memang benar. Karena si maggot ini sebenarnya tidak membawa vektor penyakit. Kemudian untuk maggot ini, kalau saya kemarin tanya-tanya ke pembudidayanya, nah itu untuk siklus degradasi limbah organiknya itu lumayan cepat. Jadi dalam 1 kilo maggot itu bisa menghabiskan 1 kilo sampah dalam jangka waktu kurang dari 1 jam. Jadi kan sangat potensial jika dimanfaatkan sebagai agen pengolah limbah rumah tangga kayak gitu. Nah, tadi kan ini yang lunak-lunak gitu. Itu maksudnya gimana? Mereka tuh makan yang bisa dicontohin nggak? Saya nih kan nggak paham nih tentang yang seperti itu. Itu maksudnya yang lunak itu gimana? Jadi karena si maggot ini kan dia sifatnya nggak menggigit makanan, nggak punya gigi. Dia cuma bisa menghisap. Jadi dia lebih cenderung cepat mendegradasi atau menguraikan bahan organik itu yang sifatnya lunak, misalnya kayak buah yang sudah busuk. Nah, terus daun-daunan yang tipis. Nah, kayak gitu. Cuman kalau untuk yang istilahnya seperti batang sayur yang agak keras sifatnya, terus tulang-tulang, cangkang telur, nah dia agak kesusahan gitu buat mengolah itu. Tapi itu bisa nggak sih, Mbak? Kalau bisa atau enggaknya, mungkin bisa, tapi dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Kalau ini daun kering gitu bisa nggak? Kalau daun kering bisa, asalkan tetap ditambahkan ditambahkan air gitu supaya lunak dan mudah diurai. Berarti kan tadi kan bilang kalau ini maggot itu seperti yang tadi bilangnya kalau nggak menjijikan. Gitu. Kenapa kok nggak menjijikan? Saya masih belum punya bayangan. Kenapa kok bisa dibilang tidak menjijikan mana makan protein gitu? Oh, kalau untuk yang tidak menjijikannya ini mungkin lebih dilihat dari fakta kalau si maggot ini tadi tidak membawa penyakit. Dia dia tidak membawa faktor penyakit. Jadi asumsinya kalau menjijikan mungkin kalau dari penampakannya tetap menjijikan. Cuman kalau dilihat dari dia membawa penyakit atau tidaknya itu tidak. Jadi sebenarnya dia kayak ya hewan biasa gitu. Bahkan sampai kayak dimanfaatkannya tuh sebenarnya bisa meluas gitu. Kalau di luar mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti protein karena memang si maggot ini proteinnya tinggi gitu.
Terus juga bisa diekstrak minyaknya untuk ini bahan kosmetik dan lain-lain juga. Gitu. Berarti kan maggot ini punya banyak manfaat dong. Kan tadi ada protein. Itu selain itu ada nggak, Mbak? Selain maggot itu ada proteinnya. Terus apa bisa digunain buat apa aja gitu? Karena kan maggot tuh kan ulat. Terus ada banyak sekali proteinnya. Nah itu gimana? Apakah ada manfaat lain dari maggot ini? Kalau manfaat dari maggot selain mungkin yang utama kita bahas kali ini untuk pengolahan sampah, kemudian dia biasanya juga bisa digunakan sebagai pakan. Jadi misal ketika kita mengolah sampah gitu, terus kita udah tahu nih si maggotnya udah berubah warna, itu udah kayak dia enggak aktif gitu buat mengurai sampah. Nah itu bisa dijadikan sebagai sumber pakan ternak boleh, terus kayak ikan, burung gitu juga bisa buat dikasih makan maggot itu. Terus selain itu mungkin sisa-sisa dari apa ya, namanya kasgot. Jadi ketika mereka mengolah si sampah ini, mereka tuh punya istilahnya kotoran. Nah kasgotnya ini biasanya juga dimanfaatkan sebagai pupuk. Terus kasgot itu apa, Mbak? Bekas maggot, singkatan. Kasgot itu bekas maggot. Terus mungkin apa ya, tadi sebagai apa, dia ekstrak minyaknya bisa sebagai bahan kosmetik. Terus mungkin kalau di luar juga dimanfaatkan untuk sumber makanan juga, walaupun nanti entah diolah bentuknya supaya tidak menjijikan atau gimana itu bisa. Kemudian apalagi ya, mungkin dari dari lalatnya sendiri. Lalat maggot. Lalat maggotnya, lalat BSF-nya. Kan kalau kita membudidaya otomatis nanti tetap memelihara lalatnya kan. Nah, lalatnya ini punya siklus hidup yang lumayan pendek, tapi dia cuman selama siklus hidupnya cuman bereproduksi saja. Jadi habis itu ya udah mati. Nah, kita kan otomatis kalau bisa memanfaatkan itu. Nah, itu juga bisa diolah sebagai kompos juga. Itu maggot itu bisa dimakan sama manusia nggak, Mbak? Kita gitu. Kalau dilihat dari pertama tidak membawa sumber penyakit, kemudian proteinnya tinggi, sebenarnya bisa. Cuman mungkin kalau kita di Indonesia, terutama yang umat muslim kayak masih punya pemikiran kayak, ini kan hewannya masuk hewan menjijikan gitu, masa ini dimakan gitu. Nah itu masih jadi pro kontra sih kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar sudah ada yang memanfaatkan itu sebagai sumber makanan kayak gitu. Berarti maggot ini kan bisa dibudidaya di mana aja atau gimana, Mbak? Atau hanya di daerah-daerah tertentu saja yang bisa membudidaya maggot, seperti kayak suhu tertentu atau gimana? Kalau untuk dia bisa hidup di mananya, sebenarnya saya pernah baca-baca itu bisa hidup di mana saja, cuman optimalnya dia biasanya ada di daerah yang tropis kayak gitu. Berarti nggak ada kayak ketentuan suhu harus berapa, terus pH tanah, kelembapan gitu, nggak ada? Atau ada? Mungkin ada, tapi kalau dari yang saya tahu ya itu kayak di suhu atau di pH yang cenderung istilahnya apa, rendah atau terlalu tinggi mungkin dia masih bisa, cuman kayak itu tadi kurang optimal gitu. Nah kalau kita mau ngebudidaya maggot nih, itu gimana sih cara maggotnya ini menguraikan sampah organiknya ini biar itu nanti habis kan, berarti sampah organiknya itu gimana? Maksudnya gini, jadi kan maggot nih kan sebagai pengurai. Nah itu gimana caranya ngurai si sampahnya ini bisa jadi habis atau dimakan, diisap gitu? Iya, jadi untuk gimana cara mereka istilahnya menghabiskan sampahnya, mengolah sampahnya, yaitu dengan cara dimakan. Dengan cara bukan dimakan sih, istilahnya kayak dihisap ya. Karena mereka kan tadi nggak bisa menggigit, bisanya menghisap. Jadi untuk mengolahnya, untuk mengurai limbah organik ini, mereka caranya dengan memakan si sampah itu gitu.
Bagaimana cara menggunakan maggot sebagai pengurai sampah organik bagi pemula? Ini ada nih di prompter nih. Kalau gimana cara menggunakan maggot sebagai pengurai sampah organik ini, ya sebenarnya konsepnya sama seperti tadi ya, dia caranya memakan sampah, tapi untuk aplikasinya biasanya kita dibantu dengan metode ember tumpuk. Jadi kayak ada ember ditumpuk nih, terus yang di bagian atasnya ini dimasukin sampah. Berarti tuh embernya tertutup Tertutup ya, dimasukin kayak sampah. tong sampah gitu. Jadi tongnya itu harus tertutup atau bisa dibuka tutup gitu. Bisa dibuka tutup. Jadi ada 2 ember nih. Sebenarnya 1 ember juga boleh. Cuman kalau 2 ember ini kita lebih dapat manfaatnya gitu loh. Selain dapat yang pupuk padatnya, biasanya kita dapat pupuk cair gitu. Pupuk cair. Pupuk padat dan pupuk cair. Ya, Oke. Itu pupuk cairnya bisa digunain berarti? bisa juga. Bisa sebagai ini kan. Bisa. Oke. Oke, kan ini tadi maggot tidak membawa penyakit. Terus caranya itu juga itu caranya tuh masih mudah nggak sih Mbak? Menurutnya Mbak tuh cara untuk membudidaya tuh masih mudah nggak? Bisa nggak dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga gitu? Kalau menurut saya terbilangnya mudah ya, karena istilahnya kita tinggal naruh sampah. Tinggal naruh sampah organik, terus kalaupun kita misal nggak tahu beli maggot di mana, itu sebenarnya maggotnya bisa datang sendiri. Karena mereka terundang gitu loh kalau ada bau-bau dari sampah organik. Nah, mereka bisa terundang sendiri, terus bertelur gitu lalatnya. Nah, nanti telurnya itu kan jadi larva atau maggot. Nah, di situ nanti keurai sendiri tuh si sampah organiknya. Itu mengurai sendiri. Itu berapa hari biasanya mengurai? Kalau mengurainya ini tergantung dari sampahnya tadi. Jadi semakin dia lunak, semakin dia cepat buat mengurai si sampah itu. Cuman kalau agak keras gitu, ya lumayan lama juga. Biasanya sekitar berapa hari, mungkin ada range-nya? Mungkin kalau untuk 2 kilo sampah organik misal tiap hari gitu, mungkin dalam jangka 2 hari udah langsung habis gitu kalau sampahnya lunak. Oke. Terus di Indonesia nih udah banyak nggak sih yang membudidayakan sampah ini? Kan maggot ini maksudnya, astagfirullah. Karena maggot ini kan banyak manfaatnya, terutama ini bisa juga, ini kan Mbak dijadikan pakan ternak. Terus juga bisa banyak protein, bisa dijadikan kosmetik dan sebagainya. Di Indonesia saat ini masih sudah banyak yang membudidaya maggot atau masih dibilang minim? Kalau dari saya mengamati ya, dari saya tahunya itu sudah cukup banyak. Karena memang sebenarnya untuk yang maggot ini udah lumayan lama trendingnya gitu ya. Jadi udah lumayan lama, udah lumayan banyak pembudidaya maggot, terutama di Jogja juga udah lumayan banyak kok. Bahkan ada yang dalam skala besar gitu loh, nggak cuman kayak yang kecil-kecilan gitu. Dan bahkan ada juga yang sampai kayak buat usaha sendiri gitu loh, kayak ini buat komposter dibantu dengan maggot itu ada. Dan itu kayak lumayan berkembang menurut saya. Komposter buat maggot. Mbak sendiri berarti ya udah membudidaya juga? Kalau membudidaya pernah, tapi ya waktu sekarang ini saya sedang enggak. Iya. Ya, kalau di sekitarnya Mbak nih yang tahu itu, Mbak tahu nggak sih di mana daerah yang emang bagus banget budidaya maggotnya gitu? Di daerah Sleman, seingat saya ada itu. Kalau untuk di Jogja ya, itu pembudidaya maggot yang lumayan besar. Kalau untuk di daerah sekitar sini, daerah Bantul mungkin masih dalam skala yang kecil gitu, nggak terlalu antusias dan besar dalam pembudidayaannya.
Ini berarti kalau kita ngadain, sebenarnya saya bingung gitu, kemanain sih sisa-sisa makanan, sisa-sisa nasi gitu yang ngebuang itu, berarti bisa ya untuk maggot. Itu bau nggak sih Mbak? Untuk kita buat kayak gitu. Sebenarnya sih bau ya, cuman mungkin teman-teman bisa mengatasi bau ini dengan menambahkan kayak bahan tertentu. Misalnya kayak kalau di ibu-ibu yang suka ngompos nih biasanya ditambahin dengan ampas kopi. Terus bisa juga dengan abu kayu. Nah, kayak gitu bisa ditambahin buat ngehilangin baunya kayak gitu. Berarti bisa lah, tidak mengganggu lah sepertinya. Ya. Mungkin terakhir nih Mbak, mungkin buat pesan dan untuk mereka yang suka buang sampah atau buang sisa-sisa makanan di sungai, terus di jalan-jalan, terus saya biasanya tuh nemu tuh Mbak, sisa makanan atau apa tuh dibuang di sembarangan tempat gitu. Bahkan di jalan, kemarin tuh saya nggak naik sepeda motor nih ke kampus, saya jalan. Nah di jalan itu ya Allah baunya luar biasa, dan itu tuh diserakan gitu. Mungkin bisa nih kasih motivasi buat pendengarnya dari podcast ini tentang maggot. Tentang maggot ya. Kalau mungkin sedikit dari saya, kalau apa ya, khususnya kita sebagai manusia kan yang katanya sebagai khalifah gitu ya. Nah harusnya itu kita kayak punya kesadaran ya, walaupun agak susah untuk menerapkannya. Nah paling tidak itu kita sedikit demi sedikit kayak sadar, oh ini loh apa yang aku konsumsi. Terus dari konsumsi itu otomatis aku menghasilkan sisa konsumsi atau sampah. Nah harusnya aku bisa mengolah sampah atau sisa konsumsiku itu. Nah salah satunya dengan cara menguraikan sampah itu sendiri, misalnya dengan maggot tadi kayak gitu. Berarti buat kalian yang di rumah bisa tuh untuk membudidaya maggot itu sendiri. Mungkin yang punya ternak itu bisa tuh si maggotnya itu dikasihkan ke ternaknya kalian gitu. Mungkin itu akan memberikan manfaat dan juga mengurangi pengeluaran untuk biaya-biaya tambahan yang kalian keluarkan untuk berternak gitu. Oke Mbak, mungkin ada closing statement dari Mbak? Apa ya? Mungkin closing statement dari saya, apa yang kita tuh harus mencoba sedikit demi sedikit, terutama untuk pengolahan sampah ini, karena memang itu bukti kecintaan kita ke lingkungan gitu. Kayak gitu. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih, kecintaan kita terhadap lingkungan juga ya. Oke, terima kasih buat teman-teman udah mendengarkan dan juga sudah menonton di channel YouTube dari IMM Fast. Mungkin untuk segitu aja untuk episode perdana kita kali ini. Mungkin dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next podcast.